Dan kita masih di podcast, masih bicara tentang dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Ya agak susah ngapalinnya ya, singkatan-singkatan sekarang begitu banyak. Dan kenapa sih harus disingkat, bikin kita bingung gitu ya. Kalau nggak disingkat itu nanti lebih panjang lagi. Masih bersama Pak Mudianto, Esos MMkes, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Kita sudah bicara tadi tentang dana yang diturunkan. Kemudian di breakdown mana-mana kegiatan yang harus dibantu dengan dana bagi hasil cukai tembakau ini tadi ya. Kemudian Pak, kalau kita bicara tentang Kabupaten Blitar itu kan luas ya. Ya, betul. Dengan dana seperti ini, kemudian tadi disampaikan untuk membantu puskesmas pun rehabilitasinya cuma 3 puskesmas pembantu dan 1 puskesmas puskesmas ya. Oke. Terus kemudian hanya sekitar berapa tadi masyarakat yang dibantu untuk BPJS gitu kan. Dan hanya ada 860 juta untuk pengadaan obat untuk mereka-mereka yang ada gangguan kejiwaan. Ya. Sementara catatan yang saya dapatkan termasuk bocoran dari Pak Mu tadi kan di Blitar itu kan kabupaten ada 22 kecamatan. Ya. 22 kecamatan itu pun di breakdown ada sekitar 248 desa dan kelurahan. Ini kalau menurut hitung hanya Pak Mu sendiri nih, jujur nih, dana segitu dengan untuk pembagian seperti ini kira-kira seperti apa? Cukupkah? Atau ya dicukup-cukup lah gitu, atau sebenarnya jauh dari kata cukup? Ya bahasa yang terakhir itu tadi. Jauh ya, dari dicukup-cukupkan gitu ya. Gitu. Dicukup-cukupkan akhirnya ya sesuai dengan anggaran yang ada, mana yang kita dahulukan, mana nanti bisa kita susulkan di tahun-tahun yang akan datang. Karena jumlah pustu kita masih cukup banyak. Ya, tapi Pak Mu kalau mau jujur gitu ya, nggak apa-apa, jujur aja Pak. Dari 3 kegiatan ini masih ada kegiatan lain yang butuh bantuan nggak sih sebenarnya? Ya, di Dinas Kesehatan itu kegiatan sangat banyak. Tahu. Ya, sangat banyak. Makanya kalau dikatakan masih ada nggak kegiatan yang perlu disupport? Pasti ada. Salah satu yang sekarang itu menjadi prioritas nasional adalah pemeriksaan kesehatan gratis. PKG tadi ya? PKG tadi. Dan itu support BMHP-nya itu sangat besar. Sangat besar karena total populasi. Targetnya total populasi kan gitu. Oleh karena itu tetap kita akan menjadi dinas yang pinter-pinter menata berapa anggarannya, berapa yang akan disuppортkan ke titik A, titik B, titik C, dan seterusnya. Makanya dana DBHCHT yang jumlahnya sekian tadi, yang termasuk yang untuk penggunaan di rehabilitasi pustu itu ya kita 4 dulu. 4 kegiatan dulu, nanti yang lainnya kita susulkan pada waktu yang akan datang. Apalagi banyak efisiensi ya Pak ya sekarang. Efisiensi. Tapi efisiensi itu tidak di kegiatan yang sifatnya dasar, tapi kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu sebenarnya pendukung. Misalkan perjalanan dinas, dengan pertemuan-pertemuan, ya, kan begitu kan. Tapi ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu pelayanan dasar, itu tetap jalan. Oke. Dari 22 kecamatan, 248 desa dan kelurahan Pak. Kalau kita lihat breakdown yang jenengan sampaikan, 3 puskesmas pembantu, 1 puskesmas, ini ada di titik mana saja? Ya, pada tahun ini kita ada di puskesmas pembantu Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, ini ujung selatan. Iya, ujung selatan. Kemudian di Pustu Midodaren, Kecamatan Kademangan, itu agak ke utara sedikit. Agak ke tengah kota. Ya, kemudian di 1 di Pustu Kawulon, Kecamatan Setojayan. Sedangkan 1 puskesmas itu di Puskesmas Suruwadang di Kecamatan Kademangan. Jadi Kademangan itu dibelah menjadi 2. Kalau dulu hanya 1 puskesmas, sekarang kita belah menjadi 2 puskesmas. Ada Puskesmas Kademangan sendiri dan Puskesmas Suruwadang yang letaknya itu lebih ke atas. Karena kita ingin mendekatkan akses pelayanan masyarakat. Tapi kalau kita lihat di Blitar Kabupaten itu kan banyak daerah-daerah yang lebih, saya kalau salah dikoreksi ya. Saya bukan warga Blitar soalnya. Maksudnya kan banyak daerah-daerah yang juga terpencil ya Pak ya. Itu sudah menjadi sasaran target juga atau selama ini mereka justru malah di daerah pinggiran tuh untuk puskesmas pembantunya kondisinya bagus, baik, sehingga memang yang dibilang kayak misalnya Kademangan tadi kan agak di pusat perkotaan lah kata gitu. Tapi yang Midodaren itu minggir ke selatan. Ya, termasuk Bakung itu kan ya. Iya, lebih dekat ke selatan daripada Kademangannya. Midodaren itu ada di Kecamatan Kademangan memang, cuman posisinya itu pada ujung selatan. Itu berdasarkan mereka meminta, mengajukan istilahnya proposal atau apa begitu, atau teman-teman Dinas Kesehatan Kabupaten melakukan survei? Usulan dari puskesmas, kemudian kita lihat data-datanya, kan kita minta
data existing, foto dan seterusnya, video dan seterusnya. Kalau memang tingkat kerusakannya itu sudah cukup membahayakan, pasti kita utamakan dan kita prioritaskan. Berarti sebelumnya sudah ada edukasi ya, pemberitahuan di semua puskesmas pembantu. Kalau kita ada dana, silakan diajukan, syaratnya foto, video, segala macam gitu. Betul, usulan dari mereka secara resmi, N-1. N-1. Jadi misalkan kita merencanakan tahun 2025 ini kegiatannya, mereka sudah harus usul tahun 2024 kemarin. Oh, tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya, bukan kemudian mendadak, oh sekarang tiba-tiba ada kita nggak bisa, nggak bisa dong kan gitu. Karena pengusulan kita di SIPD itu adalah N-1. Sebelum APBD didok, kita sudah harus fix titik-titiknya. Titik-titiknya. Kalau yang puskesmas tadi di mana? Kademangan juga? Di Puskesmas Suruwadang, Kecamatan Kademangan. Pak, ini kalau bicara masalah dana kan riskan ya gitu ya. Pembagian dana kayak gini ada pengawasannya nggak sih? Pasti, karena dana DBHJHT itu pengawasan langsung dari bagian perekonomian, kemudian dari Biro Perekonomian Provinsi dan DJPK dari Direktorat Jenderal Keuangan di Kementerian Keuangan. Badan Keuangan. Kami perencanaannya untuk apa saja sudah kita usulkan sejak APBD tahun kemarin. Jadi N-1 juga. Kemudian fiksasi di awal tahun sudah fix, itu tidak boleh bergerak. Nah, ketika ada perubahan begini baru boleh kalau mau dirubah. Tapi kami tidak merubah. Berarti kalau untuk dana bagi hasil cukai tembakau tahun depan ini, untuk tahun ini sudah ada masukan-masukan? Sudah ada. Usulan-usulan untuk rencana renovasi pada tahun 2026 sudah kita minta ke teman-teman puskesmas dan sudah ada data. Itu setiap tahun yang kita lakukan. Itu bisa terjadi ke puskesmas pembantu yang sama atau enggak? Kalau puskesmas pembantu yang sama nggak bisa dong. Nggak bisa ya. Puskesmas pembantu yang sama kan berarti kan sudah bagus dan masih bagus, masih layak dipakai. Dan pasti dari puskesmas yang lain harus yang lain. Harus yang lain. Apapun kondisinya, misalnya ada kerusakan, ada kondisi misalnya kena hujan, terus kemudian dia bencana alam, tetap nggak bisa untuk dibantu dulu ya. Kalau bencana alam kan beda ya. Beda lagi ya. Beda. Tapi kalau misalkan pada tahun kemarin sudah kita rehab, kemudian pada tahun ini kok sudah ada bocor-bocor dan seterusnya, itu masih ada nggak tanggung jawab dari rekanan yang tahun kemarin? Itu kan masih ada pemeliharaan. Masih ada masa pemeliharaan. Di situ kita minta ada garansi pertanggungjawaban atau garansi dari pelaksana kegiatan. Kalau rencana tahun depan sudah ada ketentuan atau ditentukan belum berapa untuk belum ya? Belum, karena kita masih proses pengusulan dari setiap puskesmas pembantu. Ya. Tahun ini diambil 3 puskesmas pembantu, itu apakah memang ini yang paling parah? Yang lumayan parah. Contohnya Tumpak Kepuh. Tumpak Kepuh itu sudah rata dengan tanah. Makanya kan pelayanan kan terganggu. Karena memang kondisinya saat itu sudah tidak bagus, sama pemerintah desa kemudian diratakan lebih dulu, kemudian kita dibangun awal lagi berarti lebih cepat lagi kita dahulukan. Terus pelayanannya gimana? Di salah satu di ruangan di balai desa, di kantor desa. Di kantor desa masih bisa dilayani masih bisa dilayani masyarakat. Kasian nih kalau nggak ada pelayanan kesehatan, harus rumah sakit jauh. Makanya wilayah Bakungan berbatasan dengan itu Australia. Biaya juga, iya berbatasan Australia, tapi kan jauh Pak. Lautnya segitu panjang. Makanya ada berbatasan. Dia tinggal lompat aja ke Australia. Dengan Laut Selatan, jauh kan, akses dengan layanan kesehatan jauh, makanya kita dekatkan, kita dahulukan untuk di renovasi. Ada target untuk tahun depan berapa puskesmas pembantu? Seandainya angkanya kita anggap sama gitu ya, itu minimal bisa 4 pustu bisa kita lakukan renovasi. 4 pustu. Kalau yang satu puskesmas tadi ini berarti kondisinya juga parah? Yang puskesmas itu lumayan lah ya, bocor-bocor dan seterusnya. Berarti harus pakai iklan tuh, bocor-bocor. Bocor-bocor begitu ya. Canda Pak, canda. Oke, Pak, kalau kita bicara tentang peran serta masyarakat sendiri seperti apa? Bicara tentang dana. Ya, peran masyarakat sebenarnya sangat besar untuk mendukung berapa besarnya. Sebenarnya penghitungan besaran alokasi dana DBHJHT itu ya juga sangat tergantung pada masyarakat. Kok bisa begitu? Iya. Karena kan tergantung luasan berapa hektar lahan tembakau yang ada di Kabupaten Blitar. Berapa termasuk sebenarnya adalah asumsi berapa persen perokok. Itu sangat sebenarnya juga berpengaruh dan berpengaruh ke kami.
Karena kami itu kan sebenarnya efek dari kegiatan yang ada di hilir. Jadi kegiatan yang ada di masyarakat itu kan efeknya kepada kesehatan masyarakat. Makanya kemudian kami itu mendapatkan alokasi dana yang tidak sedikit. Minimal kan di BACHT itu alokasi 40% itu untuk kesehatan. Jadi sebenarnya adalah untuk menanggulangi efek-efek dari kegiatan yang ada di masyarakat. Ini yang bikin saya tertarik baru saja disampaikan sama Pak Muh. Besarnya dana ini kan tergantung bagaimana masyarakat, ini kan cukai ya, tembakau. Ya. Berarti tergantung seberapa besar masyarakat, mohon maaf kalau salah, merokok. Semakin masyarakat banyak merokok, dana hasil semakin besar. Sebenarnya enggak juga sih, enggak juga. Oke. Tapi itu sudah ada. Sebenarnya setiap kabupaten kotanya berapa persentase masyarakat perokok itu sebenarnya sudah ada. Nah dari situ, tapi di situ tidak menjadi hitungan alokasi ya, tapi itu menjadi penghitungan kami berapa persen nanti resiko penyakit akibat rokokan begitu ya. Iya makanya tadi saya berpikir rokok. Kalau kita menunggu supaya lebih besar dana yang diturunkan. Berarti harus besar perokoknya. Iya kan orang kalau orang awam pasti berpikir begitu kan ya. Semakin besar dana ini akan diturunkan, berarti kan ini kan bagi hasil cukai dan tembakau kan. Semakin banyak cukai yang masuk, terus tembakau semakin banyak dijual, otomatis kan dana lebih gede. Berarti apakah kita menyarankan masyarakat untuk merokok supaya dananya besar kan? Akhirnya berpikir seperti itu. Sementara merokok kan dilarang. Gitu. Itu pro dan kontranya kan di situ. Betul. Itu pro dan kontranya. Kalau bagi kami, harapan Kementerian Kesehatan dan semua sivitas kesehatan itu pasti masyarakat jangan merokok, pasti kan begitu. Tapi kalau saya secara pribadi itu mengatakan bahwa kita nggak bisa begitu. Tapi bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat itu merokok yang sehat. Itu yang sulit. Iya. Dan itu hanya dari saya biasanya itu resepnya itu. Pertanyaan terakhir nih ya. Kamu merokok nggak? Enggak. Oh enggak. Itu kalau sampai kamu bilang saya merokok. Wah. Oke, Pak Muh. Ada harapan mungkin yang ingin disampaikan ke pemerintah pusat misalnya ya berkaitan dengan dana ini kan begitu. Terus juga mungkin harapan apa sih yang ingin disampaikan ke masyarakat berkaitan dengan dana ini? Monggo silahkan. Bisa ke kamera ini Pak. Baik. Kepada pemerintah pusat kami mengucapkan terima kasih karena alokasi dana DBACHT di Kabupaten Blitar itu meningkat pada tahun ini. Harapan kami ada terus meningkat, terutama kami di kabupaten yang secara fiskal itu tidak besar. Karena dana itu menjadi sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Blitar. Itu untuk pemerintah, sedangkan untuk masyarakat, mari kita berperilaku hidup bersih dan sehat menuju Indonesia Emas tahun 2045. Semoga Kabupaten Blitar semakin berdaya dan berjaya. Itu saja. Sebenarnya 30 menit kurang, Bu Produser. Ini pertanyaan saya banyak buat Pak Muh. Jadi nanti lagi ya Pak ya. Tapi paling tidak cukup mewakili. Terima kasih sudah hadir di podcast KSTV. Ini bisa menjadi wawasan dan ilmu buat kita. Bagaimana pemerintah itu tetap peduli dengan kesehatan. Terutama ini dari dana bagi hasil cukai ini yang diberikan untuk kesehatan masyarakat ini khususnya di wilayah Kabupaten Blitar. Pak Muh sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Salam buat teman-teman dinas kesehatan, terus berjuang untuk menyehatkan masyarakat Kabupaten Blitar ya. Insya Allah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan narasumber luar biasa yang tentunya juga pasti akan memberikan wawasan, ilmu dan juga mungkin experience pengalaman yang luar biasa. Sampai jumpa.